yang tidak masuk? Alhamdulillah. Kalau tidak ada kegiatan yang penting atau tidak sakit, diusahakan untuk terus berangkat sekolah. Masuk semua ya? Sebelum belajar, kita mau menyanyikan lagu kebangsaan Hari Merdeka, ya? Bisa? Ya. Getaran ketiga mulai ya. 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan, kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Oke. Hari ini kita akan belajar coding ya. Coding dan kecerdasan artifisial. Ini adalah mata pelajaran baru ya Nak ya. Jadi nanti kita sama-sama akan belajar tentang apa coding itu ya. Kemudian apa sih kecerdasan artifisial itu ya. Coba kalian sekarang bisa buka bukunya ya. Dibuka halaman 1 bersatu ya. Hari ini kita akan belajar tentang berpikir komputasional dan pemecahan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Oke, silahkan dibuka bukunya. Nah, itu ada pertanyaannya itu ya. Pernahkah kalian menonton serial Seorang Detektif? Nah, pernah? Tahu detektif? Apa detektif? Mencari hal, kasus ya. Kasus, memecahkan sebuah kasus ya. Kalau misalnya kalian pernah menonton Upin Ipin ya, ada ya Upin Ipin yang serialnya ada episodenya tentang apa? Detektif ya. Upin Ipinnya jadi detektif. Detektif Upin dan Ipin ya. Nah, cara berpikir detektif itu ya, itu adalah cara berpikirnya adalah menggunakan logika ya, atau namanya adalah berpikir logis ya. Berpikir logis untuk memecahkan suatu kasus atau permasalahan. Cara berpikir yang logis itu namanya adalah cara berpikir komputasional. Jadi ini coba diperhatikan di depan ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah ya, coba yang pertama tujuannya setelah kita belajar ini nanti ya, kalian dapat menerapkan pemecahan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, memahami konsep berpikir komputasional dan komponennya. Apa sih berpikir komputasional? Oh, saya baru dengar ya. Nanti dipelajari, oh itu ya. Jadi tujuannya kalian paham ya, memahami konsep berpikir komputasional ya. Yang ketiga, menuliskan urutan instruksi secara logis dan sistematis. Oke, jadi yang pertama ini lanjut dibuka bukunya, itu ada pemecahan masalah sehari-hari di halaman ketiga ya. Pemecahan masalah sehari-hari atau ada namanya adalah problem
logika. Iya. Tuh ada Gagak ya. Gagak yang cerdas ya. Dia mau apa itu ceritanya? Menggunakan lampu lalu lintas untuk memecahkan kacang ya. Kalau misalnya lampunya apa kalau jalan? Lampunya warna apa? Hijau. Satuin kacangnya biar nanti waktu itu pecah ya. Kena apa namanya? Melindas mobil ya. Kemudian nanti waktu lampunya mati ya, dia turun. Apa namanya? Ngambil yang tadi kacangnya sudah pecah. Ya, itu juga salah satu contoh ya. Contoh berpikir menggunakan logika. Ya. Nah, di situ ada tuh contohnya di halaman 4 ya. Mengurutkan rumah teman. Nah, mengurutkan rumah teman bisa nggak? Ya, tuh kan ada skenarionya. Rumah Hari, Edo, Lani, Beni. Rumah mereka berada di sepanjang jalan yang sama. Maksudnya rumahnya lurus berdekatan, tetangga-tetanggaan. Ya, di situ nanti coba kalian kerjakan ya latihannya. Ya, itu jawabannya tinggal ditarik dengan sebuah garis. Ya, nanti dikerjakan sebuah garis. Misalnya rumah Edo yang mana, sebelah mana? Dari mana kalian cara menjawabnya? Itu dari skenario-nya. Misalnya tuh pertama, rumah Dayu berada di tengah-tengah, ya. Logikanya yang benar yang mana? Jadi nanti kalian bisa menarik sebuah garis yang benar atau tepat. Kita langsung yang B ya. B apa? B tentang apa? Urutan instruksi urutan instruksi secara logis. Apa sih biasanya yang diurutkan? Apa? Coba dibaca. Itu misalnya di halaman 6 latihannya. Ya. Urutannya secara logis misalnya di situ ada contoh cara membuat teh manis. Iya, itu kan urutannya masih acak-acakan. Ya, supaya tehnya itu benar-benar jadinya benar, betul, tepat. Urutannya yang benar mana? Ya, bisa ya nanti kalau misalnya dikerjakan itu ya. Urutan membuat teh manis. Yang pertama apa berarti misalnya? Apa kalau buat teh apa dulu coba? Panaskan air hingga mendidih. Oh, panaskan air hingga mendidih. Berarti nomor 6 dulu. Terus. Masukkan teh ke dalam gelas. Terus. Terus. Tuang air panas ke dalam gelas. Terus sampai bulan larut. Itu adalah urutan namanya adalah urutan atau instruksi. Instruksi itu perintah. Ya, urutannya yang benar adalah itu. Ya. Kenapa penting? Urutan penting. Ya, di situ kan mengurutkan instruksi adalah kemampuan yang penting. Kenapa penting? Kenapa? Urutan itu harus penting. Kenapa? Kalau nggak urut gimana jadinya? Nih, misalnya kalau buat teh tadi, ya. Kalau kalian misalnya tidak memanaskan air dulu, ya. Misalnya kalian numpahin apa? Gula dulu. Enggak, urutannya tetap sama yang di situ. Misalnya kalian nyari teh dulu, ya. Masukin itu dulu, pasti waktunya juga lebih lama. Nanti nunggu air mendidih, diam aja nunggu air mendidih, ya. Itu adalah salah satu manfaat kenapa instruksi atau urutan yang sistematis itu penting, ya. Jadi bisa misalnya manfaatnya adalah menghemat waktu tadi, ya. Misalnya sambil nunggu air mendidih, kita masukin teh, masukin gula, ya. Baru dituangkan nanti kalau dia sudah mendidih. Jadi penting enggak melakukan sesuatu itu secara urutannya itu sistematis. Sistematis itu urutannya benar gitu ya. Penting, ya. Karena banyak sekali manfaatnya. Ada yang contoh dari contoh tadi adalah salah satunya adalah menghemat waktu.
Kalau kita urutannya nggak benar, nggak rebus air dulu, ya sudah, ya waktunya juga agak lebih lama. Lanjut C. Nanti dikerjakan ya yang kedua, lagi yang kedua. Apa? Nah, ya. Berpikir komputasional. Apa di situ pengertiannya? Nah, coba dibaca yang depan, Nak. Dibaca yang depan. Ya, berpikir komputasional itu adalah cara berpikir yang mirip dengan komputer, ya komputasional. Cara berpikirnya seperti komputer. Jadi cara berpikirnya gimana? Metodenya adalah memecahkan masalah rumit secara metodis, menggunakan metode yang tepat, kemudian efisien, kayak tadi ya, efisien dari waktu atau apa gitu ya. Kemudian logis, ya logis itu masuk akal gitu ya, masuk akal, bukan yang aneh-aneh, ngarang-ngarang. Logis itu adalah masuk akal, menggunakan cara yang masuk akal ya. Jadi cara kerjanya berpikir komputasional kita ya, kalau kita berpikir secara komputasional berarti kita berpikir seperti cara berpikir komputer ya, logis, efisien, metodenya tepat dan benar. Oke. Kemudian berpikir komputasional itu ada nih, ada 4 pilar utama berpikir komputasional. 1 apa? Komposisi. 2 apa sih itu maksudnya itu? Ya, coba yang pertama dekomposisi. Dekomposisi itu adalah nih, proses membagi masalah yang rumit dan besar menjadi komponen yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola. Nih, misalnya ini ada contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah membuat nasi goreng. Kayaknya rumit ya, buat nasi goreng itu apa, gimana ya, apa dulu yang mau dipersiapkan ya, dibuat dekomposisinya ya. Urut-urutannya, yang pertama kalian siapin dulu nasi, bumbu, telur dan lain-lain. Kalau mau dikasih sosis, ke sosis ya. Terus iris bumbu, goreng telur, tumis bumbu, terus dicampur, berarti baru jadi nasi goreng. Kalau sudah dibuat dekomposisinya, ini yang sepertinya rumit bisa menjadi mudah ya.
menjaga keseimbangan dan pengerem. Kita tidak perlu memikirkan bagaimana cara kerja kita setiap bil atau dalam pembuatan tentang detail itu diabstraksikan. Jadi yang namanya abstraksi ini fokus kepada masalah. Kalau kita naik sepeda, ya sudah kita fokus mengayuh, menjaga keseimbangan dan mengerem. Fokus ke itu. Gak usah mikirin gimana sih roda itu muternya gimana. Kenapa gearnya itu kok bisa muter? Ya, itu adalah contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Atau misalnya kalian membaca sebuah buku misalnya ya, atau sebuah novel. Kalau kalian baca semua itu kan banyak ya. Itu rangkumannya ya. Kalau kalian baca rangkumannya, inti-intinya itu sama dengan abstraksi. Fokus ke inti-intinya saja. Terakhir apa? Ayo algoritma. Algoritmanya apa? Hasil akhir dari 3 pilar sebelumnya. Serangkaian langkah-langkah atau aturan yang jelas dan berurutan untuk menyelesaikan suatu masalah. Ya tuh. Coba Ivan bacakan. Contoh dalam kehidupan sehari-harinya, Pan. Proses makanan, petunjuk, melakukan mainan atau tutorial cara melakukan sesuatu. Ya, algoritma ada resep makanan, ada petunjuk merakit mainan misalnya. Pernah merakit mainan? Pernah. Rubik, ya. Kan ada petunjuknya, ya. Terus Lego, ada petunjuknya di kertas. Nah, itu adalah contoh algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Jadi itu materi kita tentang berpikir komputasional. Ya, dan contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi nanti sekarang kita akan kerja kelompok ya, mengerjakan tugas tentang kalian mengenali, memahami pola dan langkah-langkah dari soal ini. Ya, nanti Ibu akan bagikan ini, kalian silakan kerjakan secara berkelompok. Ya, kelompoknya langsung Ibu bagi ya. Ibu hitung sampai 5, berarti kelompoknya ada 5. Yang berbicara 1 berarti dia masuk ke kelompok 1. 2 yang menyebutkan angka 2 berarti kelompok 2 dan seterusnya. Nanti langsung ya secara tertib langsung pindah ke kelompoknya masing-masing. Ya. Sudah siap? Ibu bagi kelompok dulu ya. Ayo dari belakang. 1, 2, 3, 4, 5. 5, 1. Ingat-ingat. 4, Rija 5. Rija 5, Pandu 4. Amar 1, 2, 3. Ya, ingat tadi menyebutkan angka berapa? Sekarang berkelompok 1 langsung ke sini. 2 ke sini. Ke sana ya, belakangnya 2 ya. Belakang 3, 4. Ya. 5-nya di sini. 4, 5. 1 sini angkanya. Orangnya ya. Kasih nama kelompoknya ya. Kemudian berjalan 2 langkah ke depan.
Untuk memetik saya, aku kemudian melalui Sudah selesai kelompok 1. Oke. Duduk di tempat duduk masing-masing. Ibu minta satu orang berdiri dari kelompoknya masing-masing nanti ya menyebutkan hasilnya. Misalnya nih, perkenal kami dari kelompok 1. Hasilnya adalah apa jawabannya? Coba hasilnya apa gitu ya. Berdiri gantian. Sudah siap? Ya duduk di kelompoknya masing-masing, Ivan. Ya. Ayo duduk semua. Sudah siap ya? Ya. Hitungan ketiga. Hitungan ketiga. Ibu. Mulai dari kelompok 1. 1, 2, 3. Berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabar Satu. Jawaban kami adalah Jawaban kami adalah nomor 1 langsung baca kalimatnya. Jawabannya adalah R. jawabannya langsung baca kalimatnya. Apa? Dari atas ke bawah langsung dibaca. R B Terus T I N B E L D D A N. oke, tepuk tangan. Lanjut kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Ya. Jawaban kami langsung. Jawaban kami Adalah nomor 1 nah, nomor 1 R, nomor 2 A, nomor 3 B, nomor 4 I, nomor 5 N, nomor 6 B, nomor 7 E, nomor 8 L, nomor 9 A, nomor 10 J, 11 A, 12 N. jadi jawabannya apa? Rajin belajar. Oke, tepuk tangan. Lanjut, kelompok 3. Langsung, masa diganti. Langsung berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawaban kami adalah jangan diganti lagi ya. Jadinya apa bacaannya? Biar bahasa diganti nggak apa-apa. Ya, ya, tepuk tangan. Kelompok 3. Lanjut kelompok 4. Evan berdiri. Berdiri. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Jawaban kami adalah Jawaban kami adalah RA
dari kelompok 5. Jawabannya adalah R A J I N B E L J J J F. Jadinya kalau dibaca jadi sudah. Oke, jadi jawabannya yang betul apa? Rajin belajar. Kelompok siapa yang jawabannya benar? Kelompok 2. Ya, kita kasih jempol ya. Tabur jempol. Jempol kanan. Jempol kiri. 2 jempol. Keren. Oke, silakan jawabannya dikumpul semua. Oke, sudah semua ya, sudah dikumpul semua tugasnya ya. Jadi hari ini kita sudah belajar tentang apa? Berpikir komputasional. Berpikir komputasional itu adalah cara cerdas memecahkan masalah seperti komputer ya. Oke, tadi kalian sudah mengerjakan tugas kelompok. Sekarang tugas mandirinya adalah silakan dibuka halaman berapa? Halaman 9. Kerjakan 1 sampai 10 langsung jawabannya nak di kertas lembar. Ya, misalnya 1A, 2B gitu ya. Dibaca soalnya, langsung ditulis jawaban ya. Tulis jawaban. Ya, boleh kasih nama. Langsung jawabannya. Langsung jawabannya 1 sampai 10. Untuk memetik saya atau kemudian Sudah selesai kelompok 1. Oke. kemudian kumpul di meja. Ya. Udah? Sini dikumpul. Bukunya banyak banget. Sudah perhatikan? Sudah semua? Oke, ayo perhatikan ke depan. Halo Ahmad, Sahrim, ya. Oke, tadi kita sudah mengerjakan latihan soal, ya. Nanti Ibu lihat jawabannya betul atau salah, ya. Berarti nanti kalian paham enggak dengan materi yang kita pelajari hari ini, ya. Sekarang Ibu mau tanya, ya.
berpikir